Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wa ilmullah amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala aidan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Wa ballaga rasul nabil aminul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, jamaah tarawih, terutama para sepuh-sepuh, pengurus dan jamaah masjid Baitul Mukminin, rumahnya orang-orang mukmin. Insyaallah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah melewati 10 pertama. Insyaallah kita akan mendapatkan ampunan Allah karena sudah melewati 10 kedua. Dan sekarang kita berjuang, semoga kita mendapatkan pembebasan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala di 10 ketiga ini. Orang tuaku semua, saudaraku semua, kami diberi judul oleh pengurus Istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah pasca Ramadan. Kalau kita ingin mencontoh Nabi atau melihat Nabi, tidak mengenal sebelum Ramadan, sesudah Ramadan, ada 7 amalannya yang tidak pernah ditinggalkan. Tentu ini di luar wajib. Kalau wajib sudah pasti. Sekarang yang penting bagaimana kita bisa istiqamah dalam mengamalkan yang sunnah. Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan 7 amalan. Dan itulah yang menyebabkan Nabi sehingga sukses dalam segala hal. Garis bawahi, sukses dalam segala hal. Syukur-syukur kita kalau bisa sukses satu hal. Misalnya sebagai imam masjid, ya sukses sebagai imam masjid. Sebagai guru, sukses sebagai guru. Dan seterusnya. Kalau Nabi sukses dalam segala hal. Tidak ada pekerjaan amanah yang diemban oleh Nabi tidak sukses. Mulai dari dipercayakan oleh Khadijah sebelum diperistrikan untuk berdagang sampai ke negeri Syam. Sukses. Nabi mengembala. Sukses. Mempersatukan umat-umat yang berbeda suku, ras. Sukses. Sebagai kepala negara, tidak pernah kita dengar kalau Nabi di demo, dibakar fotonya, diinjak-injak fotonya, dibilang-bilangi.
Tidak pernah. Apalagi Nabi sukses sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses dengan profesi kita, maka amalkan 7, istiqamah amalkan ini. Apa yang pertama? Nabi itu tidak pernah kotor. Tidak pernah kotor. Karena dia selalu mensucikan dirinya dengan 2 hal. Pertama, tidak pernah tidak ada wudhu. Nabi tidak pernah lepas wudhunya. Kalau kita, rata-rata kita nanti wudhu kalau mau sholat. Rata-rata kita nanti wudhu kalau mau baca Quran. Tapi kalau tidak, setelah kencing, buang air besar, kentut, bertemu istri, bertemu suami, terkadang kita tidak berwudu setelah itu. Sesungguhnya di saat itu kita dalam keadaan kotor. Nabi tidak pernah. Tentu tidak banyak waktu saya membahas ini. Yang penting kita tahu bahwa wudhu itu penting dijaga. Jangan sampai wudhu kita selalu batal dan tidak disambung. Harus selalu. Pokoknya batal berwudhu, batal berwudhu. Hingga mau tidur, jangan tidak ada wudhu pada saat mau tidur. Karena siapa tahu Tuhan berkata lain. Awalnya mati kecil, dilanjutkan dengan mati besar, lalu kita tidak ada wudhu, berarti kita mati dalam keadaan kotor. Makanya berwudhu, bahkan kalau anjuran-anjuran Nabi dan para ulama itu, dianjurkan salat. Apakah salat tobat atau salat apa? Sampai di situ saja dulu pembahasannya ini, ya, karena terbatas. Yang kedua, cara Nabi menjaga kesuciannya tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah dalam sehari. Tidak pernah kurang 100 kali. Padahal makzum ini, makzum, bebas dari siksa neraka. Bebas. Lewat tol pun dia bebas, tidak bayar. Kalau kita kan masih bayar. Sampai sahabat, saya tidak tahu apakah bercanda atau bagaimana, dia mengatakan kepada Nabi, kenapa masih mau beristighfar? Saya kira Rasul sudah makzum. Apa kata Nabi? Ingat firman Tuhan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aku beristighfar, aku mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari, bukan karena aku punya dosa, tapi aku ingin dicintai oleh Allah. Aku ingin dicintai oleh Allah. Orang tuaku, saudaraku, sekalipun kita merasa diri tidak punya dosa, tetap harus banyak beristighfar kepada Allah dalam sehari. Minimal setelah salat fardu, setelah salat sunat, jangan beranjak dari tempat duduk salat. Bahkan ulama mengatakan jangan merubah tempat duduk, posisi duduk dalam salat kalau belum beristighfar minimal sekali 1 kali. Kita kan gampang sekali itu merubah tempat duduk. Ya. Bahkan terkadang belum salam ke kiri Pak Imam,
Lebih riolo nih robai masuleka di imondri. Ada lagi malah meninggalkan tempatnya. Belum beristighfar sudah tinggalkan tempatnya. Itu orang sombong. Kalau ada orang meninggalkan tempat salat belum beristighfar, itu orang sombong di hadapan Allah. Seakan-akan salatnya itu sempurna. Padahal banyak sekali pelanggaran. Mulai dari takbir sudah banyak pelanggaran dia bikin. Pekerjaannya diingat terus pada saat salat. Itu pelanggaran. Tapi ketika kita beristighfar setelah salat, Allah maafkan. Jadi bukan sekedar beristighfar itu ampunan dosa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan. Sampai Nabi itu tidak mau lewat dalam sehari tidak beristighfar 100 kali. Karena bukan hanya ampunan tapi ingin dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Nabi tidak pernah kotor. Sudah berapa menit Mianto ini? Toh, jaga aku dulu menit Anto. Sudah berapa menit? Ada dua. Ya. Yang kedua, yang perlu kita istiqamah seperti Nabi tidak pernah meninggalkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Jangan sampai kita ini hanya salat tahajud kalau Ramadan. Berarti tidak istiqamah. Jangan sampai kita hanya salat lail, tarawih hanya Ramadan. Nabi, bahkan Nabi mewajibkan dirinya salat tahajud itu. Jadi Nabi itu salat fardunya untuk dirinya sendiri bukan 5 kali, tapi 6 kali. Kalau Nabi mewajibkan dirinya, ya minal kita menjadikan sunat muakkadah. Jangan tinggalkan. Sedapat mungkin. Kecuali kalau dalam proses dalam perjalanan musafir yang kira-kira tidak ada waktu untuk kita tidak sholat malam. Ini istiqamah, bicara istiqamah. Kalau tidak bisa 12, 8. Minimal bisa 2. Tahajud bisa 2. Kalau waktu mepet, ambil 2, baru witir 1, boleh. Kalau khawatir tidak bangun, boleh salat lain dulu namanya, tanpa tidur. Ya, sering kan orang bertanya, gimana saya ini Ustaz, tidak tidur kak, tapi ikut kak salat malam, tidak apa-apa. Bukan berniat tahajud, tapi berniat salat lain. Karena semua salat yang dikerjakan pada malam hari, tanpa tidur namanya salat lain. Tidak apa-apa. Jadi berniat tahajud. Kalau tidak tidur, berniat saja salat lain. Ya, makanya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Kalau kita ingin menjadi maqamam mahmuda, ya manusia sempurna, tapi tentu tidak bisa kita menyamai Nabi, tapi paling tidak kalau Nabi melaksanakan tiap malam, kalau kita bisa 3 kali sepekan, sudah luar biasa. Tapi kalau bisa juga seperti Nabi, lebih lagi sangat luar biasa. Ma la yudraku kullu wa la yudraku kullu. Dalam beribadah, kalau tidak bisa sempurna 100%, istiqamah 100%, jangan meninggalkan 100%. Sekali lagi, kalau ingin dunia, ingin curhat kehidupan dunia kepada Allah, tempatnya fatahajjad bihi nafilatan. Silakan bangun salat malam. Dan itu Nabi istiqamah melaksanakannya. Mulai dari sekarang momentum ini syahrut tarbiyah. Untuk mengetahui kita sukses di Ramadan atau tidak sukses akan tergambar setelah Ramadan. Apakah kita masih rajin salat malam? Apakah kita masih rajin baca Quran? Apakah kita masih rajin puasa? Apakah kita masih rajin berbagi? Dan itulah amalan-amalan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan. Dari 7 itu. Tentu tidak banyak waktu saya membahas tentang tahajud. Kalau saya bahas tentu memerlukan perkuliahan 16 kali.
Berikutnya, Nabi tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Sekalipun pernah terlambat karena sakit. Jadi kita yang terutama yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah usia pensiun, tidak banyak lagi aktivitas, ya tidak mungkinlah maksimalkan salat berjamaah. Apalagi yang tidak terlalu lancar sembahyang, tidak banyak bacaan-bacaan salat, dia tahu paling bagus berjamaah. Sebodoh apapun kalau kita salat, tapi kalau kita berjamaah, maka nilai yang didapatkan sama orang yang paling pintar berjamaah, yang paling pintar salat. Itu hebatnya berjamaah. Sebodoh apapun kita salat, tapi kalau kita ikut berjamaah, maka nilai yang didapatkan sama nilainya orang yang paling hebat di situ. Salat. Istilah hebat itu khusyuk. Ya, siapalah di situ antara satu orang, dua orang dalam berjamaah yang paling terbaik salatnya, maka seluruh yang ikut dalam jamaah itu sama nilainya. Hebatnya. Makanya digambarkan 27 derajat. Itu hebatnya. Jadi kalau ada sudah mulai semakin sibuk kita, semakin ikut jamaah. Karena kalau sibuk orang kan banyak dipikirkan. Allahu Akbar. Macam-macam dipikirkan. Ya, untuk meraih bagaimana kesempurnaan salat kita, yang terbaik dalam salat kita, salat berjamaah. Sekalipun terlambat, tapi lebih bagus kalau tidak terlambat. Dan yang paling baik, selalu mengikuti gerakan-gerakan imam. Memang saya lihat, memang perlu khusus pengajian-pengajian yang kayak begini. Itu kalau salat berjamaah yang paling terbaik itu, setiap imam mengatakan bar, jangan menunggu, langsung ikut terus. Bar. Kita langsung gerak. Itu yang dimaksud betul-betul sempurna. Salafus saleh pernah ada beberapa orang yang terlambat mengikuti takbirnya imam, menangis dia. Menyesal. Ada lagi yang terlambat, nanti Al-Fatihah dibaca, imam bertakbir, berpuasa 1 pekan, menutupi kesalahannya untuk dirinya. Mari kita maksimalkan salat berjamaah kita, karena salat berjamaah luar biasa nilai-nilainya, baik nilai spiritual maupun nilai kemasyarakatan. Komando ada di situ, persatuan, kekompakan dan sebagainya. Berikutnya, amalan Nabi yang istiqamah. Tidak pernah tidur sebelum baca Quran. Ya, momentum Ramadan, yang sampai nanti setelah Ramadan kita tutup Al-Quran. Simpan di laci, simpan di lemari, tidak baca lagi Quran. Harus selalu membaca Al-Quran tiap hari. Yaqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran adalah penolong di hari kemudian. Selain dari Rasulullah, yang bisa menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita. Tidak akan sepi orang yang dalam kubur, dalam alam barzah, orang yang selalu membaca Al-Quran. Tidak pernah sepi. Kenapa? Karena yang menemani adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Oleh karena itu, momentum Ramadan kita jadikan tarbiyah dan istiqamah untuk dilaksanakan setelah Ramadan. Kalau Ramadan tamat 3 kali, di luar Ramadan minimal bisa tamat 1 kali. One day, one juz. Masa tidak bisa? Main HP berjam-jam di warung kopi. Ibu-ibu cerita tidak jelas ujung pangkalnya berjam-jam. Masa baca Al-Quran 1 juz 1 hari? Tidak bisa. 24 jam. 8 jam digunakan bekerja. 5 jam digunakan untuk tidur.
Berarti baru 13 jam. Masih ada 11 jam untuk digunakan mengaji, membaca Al-Quran. 1 juz. Tapi itu bukan tidak bisa. Ya. Yang penting ada juznya. Kalau tidak bisa juga ada juznya, ya juz apokat saja. Ya. Itu namanya ya sukses meraih Ramadan karena tidak meninggalkan amalan-amalan di Ramadan. Yang berikutnya, terakhir ini, karena kayaknya sudah 15 menit main Yanto. Nabi tidak pernah tidak berbagi dalam sehari, bersedekah. Saya tuh sedih biasa kalau masuk masjid, melihat itu kotak amal lewat lancar sekali. Lancar. Hampir tidak singgah-singgah. Mungkin karena kesalahan istri Kapang ini. Tidak diberikan, tidak dipersiapkan uang kotak amal kalau mau ke masjid. Mestinya itu istri-istri kita, ibu-ibu, setiap mau pergi tarawih, salat subuh, ya kasih siapkan mami, bapak, suami uang kotak amal. Supaya ya, menjadi kegiatan rutin, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah tidak bersedekah dalam sehari. Karena itu momentum Ramadan ini, maksimalkan sedekah kita, infak kita. Kalau zakat sudah pasti. Karena kalau tidak lakukan dihukum. Baik zakat harta maupun zakat fitrah. Tidak dilakukan dihukum. Orang miskin pun dianjurkan berzakat fitrah. Dengan cara datang ke orang kaya atau ke petugas zakat melapor, akhirnya dikasih, lalu dia bayar dulu, baru diambil lagi. Itu caranya berzakat fitrah bagi orang miskin. Dan orang yang rajin berinfak, bersedekah, maka dia akan semakin bagus kehidupannya. Karena setiap satu kita keluarkan, ibaratnya akan berbanding 7 hasilnya. Jadi ada ungkapan, tidak ada dermawan jatuh miskin. Yang jatuh miskin adalah orang kaya yang kikir galang. Tahu kikir galang? Kalau kikir galang itu, kalau kita pergi sama-sama jalan, waktu makan, ada uang di kantongnya, dia tidak akan makan, karena ada ditraktir. Tidak mau traktir orang, padahal orang kaya. Rela dia tidak makan, laparan, keroncongan perutnya, karena ada orang yang ditemani, dan kalau dia makan, dia juga ikut orang itu dibayarkan. Itu yang dimaksud kikir galang paku jambatan. Inilah sekedar renungan-renungan kita, bagaimana kita istiqamah mengamalkan 7 amalan-amalan yang Nabi tidak pernah tinggalkan setelah Ramadan ini. Jaga kesucian kita, ya, maksimalkan salat malam kita dan witir kita tentunya. Lalu kemudian jaga salat berjamaah, duha juga jangan lupa. Kemudian baca Quran, puasa Ramadan, puasa sunat, dan berbagi. Itulah amalan-amalan Nabi yang tidak perlu tinggalkan sehingga sukses dalam segala hal. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, terutama di 10 Ramadan ini, bisa kita keluar dengan predikat takwa. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.